siang, selamat bertemu para calon mahasiswa Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik tahun akademik 2021-2022. Pada kesempatan ini kita akan berbicara secara khusus berkaitan dengan keunikan ataupun program-program di Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Sudah beberapa hari adik-adik diberi pembekalan tentang banyak hal berkaitan dengan STKIP secara umum, tapi hari ini kita berbicara secara khusus konteksnya di Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Untuk itu ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kepada adik-adik perlu diberitahukan tentang sejarah singkat pendirian Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik mulai direncanakan kurang lebih dari tahun 2015, tetapi baru mulai intensif dilakukan konsultasi kepada pihak terkait Kementerian Agama dan Menteri Pendidikan itu baru pada tanggal 23 April tahun 2018. Kemudian setelah berkoordinasi, konsultasi dan proses pembuatan borang izin operasional, kemudian akhirnya diterima lalu dilakukan tahap selanjutnya itu visitasi lapangan oleh Ditjen Bimas Katolik Republik Indonesia dan Direktur Pendidikan Tinggi, Direktur Urusan Umum dan Staf Direktur Pendidikan Tinggi dilakukan pada tanggal 13 sampai 16 Agustus tahun 2018. Kemudian surat keputusan izin operasional Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik itu diterbitkan pada tanggal 28 Agustus tahun 2018 dengan nomor SK 1465. Dengan demikian, secara resmi Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik sudah mendapat izin operasional. Surat keputusan izin operasional diserahkan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Bimas Katolik kepada Ketua Yayasan Pendidikan Nusa Cendana di kampus STKIP Tebula pada tanggal 25 Oktober 2018 bertepatan dengan hari ulang tahun STKIP Tebula yang kelima. Dan selanjutnya kuliah perdana mahasiswa Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik dilaksanakan pada tanggal 15 November tahun 2018. Itu kira-kira sedikit perkembangan sejarah Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Selanjutnya kita akan melihat tentang visi program studi pendidikan keagamaan Katolik. Visi ini dirumuskan bersama dengan para stakeholders, para pihak, yaitu visinya menjadi program studi pendidikan keagamaan Katolik yang menghasilkan lulusan yang beriman, cerdas, humanis, dan berkompeten. Dan kita seluruh proses perkuliahan dan kegiatan-kegiatan di Prodi berupaya untuk memenuhi visi Prodi ini. Kemudian profil Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik itu ada 3, sebagai guru dan pendidik agama Katolik di sekolah baik di tingkat dasar, menengah pertama, menengah atas, bahkan perguruan tinggi. Kemudian sebagai peneliti di bidang pendidikan dan pastoral, dan yang ketiga sebagai praktisi pastoral atau katekis. Berkaitan dengan data mahasiswa program studi pendidikan keagamaan Katolik untuk 4 tahun terakhir mengalami tren peningkatan. Mahasiswa ini berasal dari
berbagai daerah, secara khusus di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada mahasiswa yang berasal dari Flores, Timor, dan sebagian besar dari wilayah Sumba. Pada tahun 2018-2019, jumlah mahasiswa pendaftar ada 20 orang, yang lulus seleksi 18, dan yang aktif kuliah yang tercatat dalam Forlap PDDikti sampai pada saat ini berjumlah 13 orang. Pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan. Jumlah pendaftar ada 138 mahasiswa, lulus seleksi 85, dan yang aktif kuliah sampai saat ini berjumlah 85 orang. Tahun akademik 2020-2021, jumlah pendaftar 137 orang, lulus seleksi 96 orang, dan yang aktif kuliah sampai dengan saat ini berjumlah 96 orang. Tahun akademik 2021-2022, jumlah pendaftar ada 239 orang, lulus seleksi 150 orang, dan yang akan menjadi mahasiswa dan akan tercatat dalam Forlap PDDikti tahun ini berjumlah 150 orang. Sehingga total keseluruhan mahasiswa aktif program studi pendidikan keagamaan Katolik sampai pada saat ini untuk 4 angkatan berjumlah 344 orang. Untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa, Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik STKIP Tebula menyediakan berbagai layanan kemahasiswaan bagi para mahasiswa dan mahasiswi. Bidang-bidang layanan kemahasiswaan yang diberikan itu berdasarkan visi dari program studi, yakni menjadi program studi pendidikan keagamaan Katolik yang menghasilkan lulusan yang beriman, cerdas, humanis, dan berkompeten. Bidang-bidang layanan kemahasiswaan yang diberikan adalah bidang kerohanian, bidang penalaran, bidang minat dan bakat, bidang pastoral, dan bantuan-bantuan bagi mahasiswa yang berupa beasiswa dan bantuan-bantuan lainnya, serta secara rutin mengikuti perlombaan, baik perlombaan di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Selain itu, layanan-layanan kemahasiswaan ini juga selaras dengan profil lulusan dari program studi pendidikan keagamaan Katolik STKIP Tabula, yakni menjadi guru agama, menjadi peneliti di bidang pastoral, serta menjadi praktisi pastoral atau katekis. Prodi membentuk kompak atau komunitas mahasiswa Prodi Agama Katolik sebagai wadah agar layanan-layanan kemahasiswaan yang diberikan ini bisa diorganisir dengan baik. Setiap bidang layanan kemahasiswaan ini memiliki pengurusnya masing-masing dan secara intensif diorganisir oleh dosen-dosen Prodi. Harapannya, dengan mendapatkan berbagai bentuk layanan kemahasiswaan, mahasiswa tidak saja berkembang secara kognitif, tetapi juga memiliki keterampilan-keterampilan sebagai guru agama yang bisa langsung dipraktikkan oleh mahasiswa. Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Sriningsih. Saya mahasiswa di program studi pendidikan keagamaan Katolik. Saya adalah ketua kompak pada periode 2019-2020. Di sini saya akan menyampaikan layanan kemahasiswaan di program studi pendidikan keagamaan Katolik. Untuk layanan kemahasiswaan terdapat beberapa bidang. Yang pertama ada bidang kerohanian. Pada bidang ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, retret bagi mahasiswa baru. Yang kedua, rekoleksi bulanan. Yang ketiga, misa kampus.
Dan yang keempat, bimbingan konseling dan kunjungan rumah. Untuk bidang yang kedua, yakni bidang penalaran. Pada bidang ini juga terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, seminar dan webinar mahasiswa setiap semester. Jadi untuk setiap semester akan diadakan seminar dan webinar. Yang kedua, latihan dasar kepemimpinan. Yang ketiga, jurnalistik. Yang keempat, sit-in di sekolah bagi mahasiswa semester 5. Dan yang kelima, peningkatan kompetensi lulusan. Untuk bidang yang ketiga, ada pastoral dan sosial. Pada bidang ini juga terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, pelatihan pendampingan bina iman anak dan remaja. Yang kedua, program stasi binaan. Dan yang ketiga, komunitas mahasiswa pendidikan agama Katolik mengajar atau kompak, yang biasa disingkat seperti itu. Yang keempat, bidang minat dan bakat. Untuk bidang ini terdapat 5 kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, pelatihan musik. Kedua, seni suara. Yang ketiga, seni tari. Yang keempat, pelatihan bola kaki dan bola voli. Dan yang kelima, pelatihan pembuatan video. Untuk bidang yang keenam, ada perlombaan. Pada bidang ini terdapat 2 kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, mengikuti perlombaan tingkat lokal, lomba antar kelompok dalam prodi ataupun dalam institusi. Dan selanjutnya, mengikuti perlombaan tingkat nasional, yakni lomba paduan suara tingkat STP, Peksiminas, dan LKTI. Untuk yang terakhir, Prodi juga menyiapkan bantuan bagi mahasiswa. Bantuan yang dimaksud terdapat 8 bantuan. Yang pertama, bantuan beasiswa dari Kementerian Agama. Yang kedua, bantuan beasiswa dari Pemda. Yang ketiga, bantuan beasiswa KIP kuliah. Yang keempat, bantuan beasiswa dari Misereor. Yang kelima, bantuan beasiswa dari Bank NTT, Bank BRI, dan juga Bank BNI. Selain beasiswa itu, ada pun bantuan lain, yakni bantuan paket data dari Kemenak, bantuan COVID, bantuan operasional pendidikan dari Kementerian Agama, dan bantuan Sarpras dari Kementerian Agama. Baik, para mahasiswa baru, untuk proses kegiatan kita di program studi pendidikan akademik, baik secara akademik maupun non-akademik, maka perlu mengetahui beberapa fakta integritas mahasiswa atau pernyataan sikap mahasiswa yang nanti akan seluruh sivitas akademika di prodi hidupi atau ikuti, dan juga termasuk di dalamnya adalah para dosen. Yang pertama, fakta integritas pertama berkaitan dengan mematuhi dan menaati segala peraturan yang berlaku di STKP Tebula dan secara khusus yang berlaku di Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Yang kedua, mengikuti misa atau ibadat setiap hari Minggu dan hari raya. Ini berlaku untuk mahasiswa juga dosen. Yang ketiga, terlibat dalam kegiatan rohani dan pastoral di stasi atau paroki tempat mahasiswa berdomisili. Keempat, melaksanakan kegiatan belajar dengan penuh disiplin dan semangat tinggi untuk mengembangkan diri dan kepribadian. Karena salah satu tujuan kita masuk sini adalah itu tadi, berkaitan dengan bagaimana mengembangkan diri. Kelima,
tidak melakukan pelanggaran ilmiah seperti menyontek atau plagiat. Keenam, tidak menghidupkan atau menggunakan alat komunikasi elektronik selama kegiatan perkuliahan berlangsung, apalagi yang live di Facebook dan lain sebagainya. 7. Terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler dan layanan kemahasiswa lainnya yang diselenggarakan oleh Prodi, yang selama ini akan dikoordinir oleh pengurus Kompak. Kedelapan, berkomitmen dan akan berjuang untuk mengembangkan diri dalam bidang akademik maupun non-akademik yang berlandaskan pada visi misi Prodi. 9, menjunjung tinggi nama baik alma mater serta akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa. 10, menghormati pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa selama berada di kampus STKIP atau Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. 11, tidak melakukan perbuatan yang mengarah kepada kekerasan fisik, pelanggaran susila, pelecehan agama, pelecehan rasial, kesukuan, dan pelecehan gender. 12, senantiasa berpakaian sopan, rapi, bersih, berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai seorang calon guru. Jangan lupa mandi. 13, menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan memelihara sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kampus. 14, tidak merokok dalam lingkungan kampus, mengkonsumsi minuman keras, narkotika, dan obat-obat terlarang. 15, tidak berkeluarga selama berstatus sebagai mahasiswa di Prodi Agama. 16, bersedia menerima sanksi jika melanggar fakta integritas ini, baik sanksi ringan maupun sanksi dikeluarkan dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Demikian fakta integritas mahasiswa Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik.